doktrin tadi ya. Setelah muncul doktrin, lalu dipakai seluruh hamba-hamba Tuhan. Ya, Gitu pertanyaannya. ya, apakah bisa begitu, Pak? Oke, Atau ya itu inspirasi roh kudus gitu? oke. Nah, kita mengeksegese. Hasil dari eksegese muncul dogma, pengajaran Kristen. Ya, dasar pengajaran Kristen itu dogma. Dari dogma kita masukkan di dalam konteks gereja kita jadi doktrin. Nah, ketika ini menjadi doktrin, pertanyaannya, apakah doktrin yang sudah muncul di dalam gereja kita itu dapat diterima oleh denominasi lain atau aliran Kristen yang lain? Belum tentu. Kalau eksegesenya, format eksegesenya beda dengan kita, bisa saja hasilnya beda. Tapi kalau format eksegesenya sama, maka orang atau gereja atau aliran Kristen dapat menerima doktrin kita. Ya, karena ketika mereka cek lagi, cek dan recheck dengan eksegese, hasilnya sama dengan eksegese kita, doktrin kita. Maka doktrin kita bisa diterima. Ya, karena kita tahu bahwa setiap aliran Kristen itu memiliki konsep hermeneutika dan eksegese yang bisa saja berbeda dengan kita. Dan hasil dari eksegese itu bisa memunculkan dogma yang berbeda. Makanya ada yang setuju dengan baptisan selam, ada yang setuju dengan baptis percik. Itu hasil eksegese yang berbeda. Ya, kalau mereka mengeksegese ya, kalau ada dari sinode mengeluarkan ayat dan tema. Ayat dan tema itu belum dieksegese. Nanti eksegese itu dilakukan oleh pendeta-pendeta lokal. Ya kalau pendeta lokal persiapan khotbahnya tidak menggunakan eksegese, ya hasilnya terlalu mentah. Jadi doktrinnya itu dogma yang diajarkan ke jemaat itu mentah. Kenapa? Karena eksegesenya asal-asalan. Nah kalau dogma atau doktrinnya mentah, ini cenderung untuk disalah tafsirkan dan cenderung jemaat akan salah bersikap dalam spiritualitas mereka. Jadi eksegesenya itu harus matang. Nah masalahnya, tidak semua pendeta persiapan khotbah setiap hari Minggu menggunakan eksegese yang matang. Saya kasih tahu, di dalam hermeneutika itu ada kurang lebih 70 metode penafsiran. 70 jenis metode penafsiran. Yang biasanya dipakai pendeta untuk khotbah hari Minggu, cuman 3 metode. Padahal ada 70. Yang dipakai cuma 3. Betapa miskinnya eksegese itu. Hasilnya, ya, pengajaran yang mentah secara doktrinal. Nah, kalau pengajarannya mentah secara doktrinal, itu bisa menimbulkan efek ketok tular dari generasi ke generasi menjadi ajaran-ajaran yang keliru. Makanya kalau saya di dalam kelas teologi, saya berulang kali mengingatkan, hati-hati di dalam berkhotbah. Karena kalau kita salah berkhotbah, kita sudah berdosa. Jangan pikir kalau kita salah khotbah tidak berdosa loh. Jadi seorang pendeta itu dosanya lebih banyak daripada penatua. Kalau pengajarannya salah, apa kata Alkitab? Lebih baik dikalungkan batu kilangan, ditenggelamkan ke dalam laut yang paling dalam. Hukumannya mati. Jadi kalau ada seorang salah khotbah di hadapan Tuhan, hukumannya mati. Tapi sekarang pertanyaannya, berapa banyak pendeta berkhotbah dan salah, tapi mereka mengatakan khotbahnya tidak salah? Saya mau tanya, selama bapak-bapak ini menjadi orang Kristen, pernahkah bapak-bapak melihat ada pendeta berkhotbah, setelah berkhotbah pendeta itu nangis karena dia khotbah salah dan dia merasa berdosa? Ada? Tidak ada. Padahal kalau kita mau cek, banyak kesalahan khotbah-khotbah dari pendeta. Karena apa? Eksegesenya mentah. Dia hanya menggunakan 2-3 metode hermeneutika untuk menggali dan mempersiapkan khotbah. Di dalam hermeneutik ada 70 metode.